Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masih lanjutan dari materi getaran harmonik, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang getaran harmonik sederhana pada bandul. Namun sebelum itu kawan-kawan silakan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke papan tulis. Ya. Di sini saya sudah menggambarkan bandul sederhana, yaitu hanya terdiri dari tali kemudian diikat oleh beban ya. Nah, diikat beban. Nah, di sini saya misalkan ini adalah posisi A, ini posisi B, dan ini posisi C. Bandul ini tatkala kita beri simpangan, misalnya awalnya tadi di titik B, titik setimbangnya, kemudian kita tarik menuju titik A, atau kita simpangkan, atau kita beri simpangan kemudian kita lepaskan, maka dia akan berayun ya, akan melakukan gerak bolak-balik atau melakukan gerak osilasi atau bergetar. Nah, dia akan bergetar seperti ini ya, dan ketika dia bergetar dari titik A kemudian menuju B, kemudian ke C dan kembali lagi ke titik A, nah itu disebut dengan satu kali osilasi ya. Nah, jadi kalau dia mulai dari titik A kemudian kembali lagi ke titik A, maka dia disebut satu kali bergetar atau satu kali berosilasi. Kemudian di sini saya menggambarkan besaran-besarannya. Di sini ada sudut theta ya, sudut atau yang terbentuk dari titik A ke titik B tadi. Ini titik B, misalnya titik setimbangnya. Kemudian kita tinjau misalnya pada posisi A ya, yaitu bolanya atau benda ini pada kondisi di titik A. Kita tinjau titik setimbangnya adalah B, maka dia akan membentuk sudut sebesar theta. Kemudian X ini adalah besar simpangannya ya, besar simpangannya. Nah, maka pertama kita harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini tentu saja pasti benda akan mempunyai gaya berat ya, yaitu W atau sama dengan M kali G ya. Ya. Kemudian kalau kita proyeksikan terhadap sumbu ini, saya hapus dulu ya. Saya proyeksikan terhadap sumbu ini. Ya. Jadi di sini saya misalkan adalah Y, di sini saya misalkan X. Nah, kita akan mencari komponen gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka untuk mempermudah kita gambarnya saya perbesar dulu di sini, bahwa tentu saja sudut yang ini di sini juga pasti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini ya, theta. Nah, karena seletak ya, ini garis yang ini itu sama dengan arah gaya beratnya, sedangkan garis yang ini itu sama dengan arah Y-nya ya, arah sumbu Y. Maka sudut yang terbentuk pasti akan sama. Di sini theta, di sini juga adalah theta. Nah, sekarang kita ingin mencari, kita sudah dapat bahwa ternyata sudut yang ini seletak dengan yang ini atau sama besarnya ya, sama-sama theta. Nah, maka kita ingin mencari komponen gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk memudahkan kita keluarkan dulu untuk memperbesar gambarnya. Ya, seperti ini ya. Ini arah gaya beratnya M kali G. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya ya. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, maka tadi di sini adalah tetanya. Ya. Otomatis pasti secara trigonometri atau secara matematik kita bisa dapatkan bahwa sudut yang berseberangan itu pasti nilainya akan sama. Oleh karena itu sudut yang ini sama besar dengan sudut yang di sini ya. Sini juga adalah theta. Karena sudut yang berseberangan ya, maka besar sudutnya itu akan sama. Jadi kita akan meninjau, kita akan mencari besar gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi terserah kita menggunakan sudut yang mana. Jadi kalau kita gunakan sudut yang ini, jadi ini saya hapus dulu ya. Oke. Kalau kita gunakan saya sudut yang di sini, maka
kita bisa dapatkan bahwa sinus theta, ya, sinus itu adalah sisi depan sudut diper sisi miringnya ya. Nah, maka sisi depan sudut pasti yang ini ya. Nah, sudut depan sudut ini, sudut yang ini, sisi depannya yang ini sama saja dengan arah sumbu X-nya ya. Nah, jadi sisi depan itu yang ini sama dengan yang ini. Sisi depan X diper. Nah, sisi miringnya, kawan-kawan perlu ingat bahwa sisi miring itu adalah sisi yang menghubungkan sudut siku-siku. Nah, di sini sudut siku-sikunya adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang tegak lurusnya kan, yang tegak lurusnya, yang ini. Maka sisi miringnya itu adalah sisi yang menghubungkan sudut siku-siku. Maka yang menghubungkan sudut siku-siku itu adalah sisi yang ini, yaitu arah gaya beratnya ya. Maka sin theta itu sama dengan sisi depan diper sisi miring. Sisi depannya X, sisi miringnya adalah W. Ya. Maka besar X ini sama dengan W sinus theta ya. Kita sudah dapatkan untuk sumbu X, arah kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka besarnya gaya pada sumbu X itu adalah W sin theta. Nah, kemudian kalau kita cari cos theta, ya, cos theta itu adalah sisi dekat sudut diper sisi miringnya ya, atau sisi yang mengapit sudut diper sisi miring. Nah, ini tadi sisi miring yang ini, sisi depannya yang ini. Nah, maka sisi yang mengapit sudut pasti yang ini ya, arah sumbu Y-nya. Sisi yang mengapit sudut adalah arah sumbu Y, yaitu Y diper sisi miringnya adalah W. Nah, maka Y sama dengan W cos theta. Iya. Nah, kita sudah dapatkan untuk besar gaya pada sumbu X itu W sin theta, sedang pada sumbu Y adalah W cos theta ya. Nah, maka saya hapus saja yang ini. Kita sudah dapatkan bahwa ternyata di sini arah sumbu X itu adalah W sinus theta, ya. Sedangkan di sumbu Y itu W cos theta. W cos theta ya. Ya. Dimana W itu adalah M kali G. Oke. Kalau kita ingin mencari persamaan geraknya, maka kita mulai dari hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A ya. Oke. Sigma F sama M kali A. Yang perlu kita ingat bahwa pada osilasi bandul itu agak berbeda dengan osilasi pada pegas. Namun secara prinsip sama, yaitu getaran harmonik sederhana. Nah, pada bandul, bahwa ketika dia berosilasi seperti ini, pada prinsipnya dia melakukan gerak melingkar ya. Dia melakukan gerak melingkar seperti ini. Namun gerak melingkarnya dia bolak-balik. Ya, kalau dia berayun seperti ini, tentu saja dia akan membentuk busur seperti lingkaran. Nah, oleh karena itu hukum Newton yang kita terapkan itu hukum Newton, aplikasi hukum Newton kedua pada gerak melingkar, yaitu sigma torka itu sama dengan I kali alfa, momen inersia kali percepatan sudut ya. Ini aplikasi hukum Newton kedua pada gerak melingkar. Karena bandul tadi ketika dia berosilasi atau berayun, dia membentuk busur seperti lingkaran ya. Seperti lingkaran. Nah, kemudian kita tinjau sigma torka, ya, torkanya itu tentu saja adalah yaitu sigma F. Nah, kita tahu bahwa rumus umum torka itu adalah F kali R ya, yaitu R ini adalah jarak dari pusat lingkaran tegak lurus terhadap gayanya. Nah, maka sigma torka di sini, nah, F yang kita cari di sini, F yang kita pakai yaitu gaya yang menyebabkan benda melakukan gerak osilasi. Nah, bahwa gaya yang menyebabkan benda itu bisa bergerak osilasi tentu saja adalah gaya pemuli ya, yaitu gaya pemuli sebagaimana pada pegas kemarin. Nah, gaya pemuli. Nah, kalau kita mau lihat mekanisme kerja gaya pemuli, maka tentu saja ketika kemudian benda ini bergerak sampai ke sini, misalnya dia bergerak menuju ke sini ya, bola bergerak menuju ke sini, maka gaya pemulinya itu akan melawan. Nah, jadi besar gaya pemulinya ini adalah W sin theta ini sebenarnya. Jadi besar gaya pemulinya itu adalah W sin theta atau Mg sin theta ya. Nah, jadi besarnya W sin theta. Nah, namun arahnya dia akan melawan arah gerak benda itu.
makanya dia akan min ya, karena melawan arah gerak benda. Karena kalau misalnya bolanya dari sini menuju ke sini, maka arah gaya pemulinya akan melawan arah gerak benda, sehingga kemudian dia berhenti, kemudian dia berbalik lagi, kemudian bolanya naik ke sini, maka gaya pemulinya akan melawan arah gerak benda. Jadi yang perlu kawan-kawan ingat bahwa W sin theta ini arahnya akan selalu melawan arah gerak benda ketika berosilasi, sehingga benda bisa berosilasi ya. Besarnya min mg sin theta. Jadi gaya pemulinya W atau mg sin theta. Kenapa min? Karena dia selalu melawan, arah gayanya selalu melawan arah gerak benda. Nah, maka F di sini yang kita pakai adalah gaya pemulinya. F karena itu yang menarik benda ya, yang menarik benda untuk bisa berosilasi. Nah, kemudian rumus umum torka adalah F kali R. Nah, di sini R ini adalah jarak dari pusat rotasi, katakan pusat rotasinya adalah ini. Nah, pusat rotasi terhadap tegak lurus dengan gayanya ya. R ini adalah jarak pusat rotasi terhadap gayanya yang tegak lurus. Nah, kita tahu bahwa jarak dari pusat rotasi terhadap gaya yang tegak lurus itu adalah ini ya. Ini kan gayanya tegak lurus, ini tegak lurus ya. Tegak lurus, yaitu tidak lain adalah panjang tali ya. R-nya itu adalah panjang tali. Maka sigma F kali L ini sama dengan I kali alfa. Nah, F-nya tadi adalah di sini min mg sinus theta ya kali L ini sama dengan I kali alfa. Oke. Kali alfa ya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di sini dari gambar ini bisa kita peroleh hubungan bahwa sinus theta ini sama dengan sinus sudut yang ini ya. Tadi kan kita meninjau gayanya, kita menggunakan sudut yang ini. Sekarang kalau dari gambar ini kalau kita tinjau sudut yang ini ya, maka sinus theta ini kan sama dengan sisi depan per sisi miringnya. Nah, sisi depan sudutnya ini adalah X ya, yaitu besar simpangannya, yaitu X diper, nah, sisi miringnya adalah L karena ini siku-sikunya. Sisi miring kan yang menghubungkan sudut siku-siku ya, yaitu panjang tali ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita meninjau sudut yang sangat kecil, yaitu sudutnya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, maka kita dapatkan nilai sinus theta itu akan tidak jauh berbeda dengan theta, atau ya tidak jauh berbeda dengan theta ya, atau sama dengan theta. Nah, jadi kawan-kawan bisa buktikan sendiri, bisa menggunakan kalkulator, tinggal mencari sinus theta, dan theta ini gunakan sudut yang sangat kecil, maka kita akan dapatkan sinus theta itu akan tidak jauh berbeda dengan nilai tetanya. Atau kawan-kawan bisa masukkan pola ini pada deret Maclaurin atau deret Taylor ya. Deret Maclaurin itu kan berasal dari deret Taylor. Nah, kawan-kawan bisa nonton di video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan kenapa sinus theta itu sama dengan theta. Dan saya pada video itu saya masukkan pada deret Maclaurin, maka kita dapatkan sinus theta sama dengan theta. Jadi kawan-kawan bisa nonton pada video saya yang sebelumnya, saya tidak perlu ulangi lagi. Nah, maka di sini menjadi min mg. Kalau kita tinjau sudut yang sangat kecil, maka sinus theta di sini sama dengan theta, yaitu tinggal theta ya. Theta kali L ini sama dengan, nah, momen inersia yang kita gunakan yaitu momen inersia secara umum, yaitu persamaan umumnya yaitu mr kuadrat ya. Karena ini ibaratnya kita meninjau sebuah partikel ya, kita meninjau sebuah partikel. Nah, yang pusat rotasinya itu adalah ini, pusat rotasinya ini ya, berputar ya. Nah, ini partikel, maka rumusnya mr kuadrat. Nah, karena jari-jari partikel ini, jarak partikel terhadap pusat lingkaran itu adalah L ya, maka menjadi ml kuadrat, yaitu ml kuadrat. Di sini menjadi ml kuadrat kali alfa. Nah, pasti panjang talinya akan saling menghilangkan, tinggal menjadi min mg theta sama dengan ml alfa ya. Nah, kemudian masanya juga saling menghilangkan, maka ini tinggal menjadi min g theta sama dengan L. Nah, alfa atau percepatan sudut itu adalah turunan kedua dari sudut ya, turunan kedua dari sudut terhadap waktu. Maka ini saya bisa dapatkan kalau L-nya saya pindahkan jadi pembagi menjadi G per L theta ini sama dengan D kuadrat theta per dt kuadrat ya. Nah,
Maka kalau saya pindah ruaskan, maka persamaan ini menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat tambah g per L theta, ini sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0.